Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumil wa ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah jami'an. Nuwasil نواصل درسنا وقراءتنا على كتاب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Kita kemarin telah membahas sedikit dari muqaddimah yang dibawakan oleh beliau atau yang dibawakan oleh beliau tentang kaidah seputar asma wa sifat, dan juga kita kemarin telah membaca muqaddimah dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sekarang kita lanjutkan lagi sedikit dari matan yang beliau bawakan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min sifatir rahman wajib al-iman bih. Setiap yang datang dari Al-Qur'anul Karim seluruhnya atau yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih di sini maksudnya apa? Thabit. Fayashmalu as-sahih li dzatihi wal hasan li dzatihi was sahih li ghairihi wal hasan li ghairihi. Yang berbicara tentang sifat-sifat Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla, wajibal imanu bih, wajib kita beriman kepadanya, wajib kita mengimaninya. Wa talaqqihi bitaslim wal qabul, dan juga wajib kita menerimanya dan kita at-taslim, berserah. Wa tarki ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wil, dan kita tidak boleh ta'arrud. Ta'arud itu apa? Mengobok-obok, mengacak-ngacak, membantah daripada nas yang telah sabit. Birraddi wa ta'wil, baik dengan cara rad atau dengan cara apa? At-ta'wil. Naam. Wa tashbihi wa tamtsil, baik dengan cara mentasbihnya atau mentamtsilnya. Nanti kita akan jelaskan semuanya. Ini beliau membawakan demikian di awal supaya menggambarkan kepada kita semua kaidah di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika datang Al-Quran bicara sifat, wajib kita imani. Tidak boleh kita apa? Ta'arud lahu birrad, bita'wil, bitashbih, bitamtsil. Naam. Wa ma ashkala min dzalik, wa ma ashkala min dzalik wajib itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrud li ma'nahu. Dan yang datang kepada kita yang muskil, yang belum bisa kita pahami daripada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla atau dari nas-nas yang ada, wajib itsbatuhu lafdhan, lafadznya harus kita tetapkan dulu. Ya, lafadznya harus kita tetapkan dulu bahwasanya ini betul datang dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku ta'arrud li ma'na, dan juga kita harus tidak boleh ta'arrud li ma'nahu.
Ya, mengacak-acak, mencari-cari makna-maknanya yang kita belum memahaminya, enggak boleh kalau kita belum paham. Nanti kita akan jelaskan di syarah apa daripada ucapan ini. Wa naruddu ilmahu ila qaidihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang berkata, maksudnya perkara yang iskal yang kita dapati dari nas Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita tetapkan lafadznya, kita harus kembalikan kepada qailihi yang berkata, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naj'alu uhdathahu ala qailihi, dan kita mempercayakan berita itu kepada orang yang menukilkannya, kepada para a'immatul hadis atau a'immah fid din, sahabat, tabi'in, dan orang yang datang setelah tabi'in. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang dia ilmunya telah kokoh, yang dia ilmunya rusuh, ya, kokoh. Alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah azza wa jalla memuji mereka semua di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Alkitab Al-Mubin yang jelas, ya, dibawakan Al-Mubin di sini, untuk menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Al-Qur'an di antara sifatnya adalah jelas. Nanti akan ada sedikit pengaruh daripada perkataan beliau di sini ketika kita membaca atau membahas yang di papan tulis. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jalla berfirman, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, dan orang-orang yang rasikh, yang ilmunya kokoh, yang ilmunya telah menancap, mereka beriman kepada Allah azza wa jalla atau kepada seluruh yang datang dari Rabb kami. Wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wil, dan Allah azza wa jalla berfirman di dalam menyebutkan celaan, hinaan bagi orang-orang yang dia suka mentakwil, yang dia suka mentahrif limutasyabihi tanzilihi, yang mentakwil dan mentahrif apa? Ayat-ayat Allah azza wa jalla yang masih mutasyabihat. Nah, inilah nanti pembahasan kita. Apakah di Quran ada yang mutasyabih? Apa mutasyabih itu? Samar gitu kan? Atau tidak dipahami? Atau bagaimana? Apa makna mutasyabih itu apa dulu? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian di Quran ada nggak mutasyabih? Padahal, Allah azza wa jalla menyifatkan di antara sifat Al-Quran apa? Al-Mubin, tibyanan, ya, bayanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Allah berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zayghun, penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabihat atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau gampangnya multi tafsir gitu ya. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka ibtigha'al fitnah, mengharapkan fitnah, mencari fitnah, dan juga ibtigha' ta'wilih, dia mengharapkan atau mencari daripada takwil ayat tersebut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah azza wa jalla. Faja'ala ibtigha' ta'wil 'alamata zayr wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fi dhanb thumma hajabahum amma ammaluhu wa qata'a at'amahum amma qasaduhu biqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu
illallah. Lihat Bapak tulis dulu. Ya, tolong ini dong. Kita lihat di sini, kawan. Ini kita pahami dulu. Nah, nususul kitab. Apakah di dalam Al-Quran ada yang mutasyabih atau tidak? Supaya apa? Supaya ketika kita paham ini, nanti ketika kita berdalil, atau kedepannya membahas ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita paham alur dari mu'alif ini kemana. Ya. Jadi pertama, Allah berfirman, ini dasarnya adalah ini. Surat Ali Imran ini ya. Allah berfirman, minhu ayatun muhkamatun. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Dialah Allah Azza wa Jalla anzala 'alaikal kitab, yang menurunkan kepadamu Alkitab. Minhu ayatun muhkamatun, di antaranya dari Alkitab tersebut, dari Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang muhkam. Apa yang muhkam? Iya. Yang maknanya udah jelas, itu muhkam namanya. Kemudian wa ukhra mutasyabihat. Yang lain daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ada yang mutasyabihat. Nah, makna mutasyabihat di sini apa? Paham? Kan Allah berkata nih, selain daripada muhkam ada yang mutasyabihat. Itu mutasyabihat di sini itu ada dua, ikhwan, makna. Ada dua, enggak ada yang ketiga. Dari mana dua makna ini? Kita baca dulu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zayghun, ya, ada penyimpangan di dalam hatinya, fayat tabi'una ma tasyabaha min, maka dia akan mengikuti yang mutasyabihah dari ayat Allah Azza wa Jalla. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Disinilah letak perbedaan ulama. Di situlah letak perbedaan ulama, sehingga makna mutasyabih itu ada dua. Tidak ada yang mengetahui perkara yang mutasyabih kecuali Allah Azza wa Jalla. Berarti bagaimana maksudnya? Berarti di Quran ada yang mutasyabih. Sedangkan Allah berkata Al-Quran apa? Yang kitab yang jelas. Enggak ada yang paham kecuali Allah. Mutasyabih. Berarti ada yang enggak jelas dong. Paham? Ini kapan kita maknai bahwasanya yang hanya tahu mutasyabih hanya Allah Azza wa Jalla? Ketika dikatakan ini wawunya istinafiyah. Ketika wawunya istinafiyah nih, ikhwan, berarti apa? Tidak ada yang tahu takwil kecuali Allah. Titik. Titik nih di sini. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya rasikh, yang ilmunya menancap di dalam hatinya, mereka akan berkata amanna kullu min indi rabbina. Berarti ini mubtada, ini khabar. Paham? Ini mubtada, ini khabar. Itu pertama. Itu pertama, nanti kita akan sebutkan makna mutasyabih di sini apa. Yang kedua, ini wawunya tadi apa? Waw, ya, ibtida atau istinafiyah. Yang kedua kita katakan waw athaf. Ini dua-duanya sahih. Kita katakan waw athaf berarti apa? Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu tahu.
Dia ma'tuf dan ini sebagai hal. Terus makna mutasyabih ketika dia wawunya waw ataf apa? Ketika di sini wawunya ibtidaiyah, maka makna mutasyabih adalah kunhuhu wa kaifiyah sifatillah wa ahwal ghaibah fil Quran. Ketika kita katakan wawunya waw ibtidaiyah, berarti yang tahu cuma mutasyabih adalah Allah Azza wa Jalla, maka makna mutasyabih adalah ini keadaan dan kaifiat sifatnya Allah Azza wa Jalla serta keadaan-keadaan hal-hal ghaib yang di dalam Al-Qur'an yang tahu cuma Allah. Seperti contohnya apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa. Kaifiahnya bagaimana kita nggak tahu. Yang tahu cuma itu mutasyabih ketika wawunya apa? Ibtidaiyah, istinafiyah. Adapun kalau wawunya dia wawu ataf, maka mutasyabih di Quran maksudnya adalah ma yakhfa ma'nahu al-ba'd duna ba'd, yaitu makna yang samar atas sebagian orang tanpa sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena ulama tahu. Orang yang rasikh ilmunya tahu. Contohnya gimana? Contohnya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di ayat pertama Allah Azza wa Jalla menafikan al-hidayah lin nabi. Kedua, isbatul hidayah lin nabi. Ini mutasyabih. Paham? Apakah mutasyabihnya mutasyabih mutlak atau nisbi? Nisbi. Hakikatnya dia enggak mutasyabih. Tapi maksudnya mutasyabih nisbi adalah sebagian orang enggak paham tapi sebagian lain paham. Buktinya antum paham. Maksudnya apa hidayah di atas? Hidayah taufik hidayah itu taufik wal ilham. Kedua, hidayatul irsyad. Irsyad wad dalalah dan semisalnya. Paham? Jadi kesimpulannya, ada enggak makna mutasyabih mutlak di dalam Al-Qur'an? Tergantung. Dia katakan mutasyabih itu maknanya apa? Kalau mutasyabih maknanya kunhuhu kaifiyatu sifatillah, kaifiyatu ahwalu ghaib dan semisalnya, yang Allah memang tidak kabarkan, maka na'am itu ada, tapi memang sebenarnya itu apa? Rahasia Allah Azza wa Jalla. Ini bukan mutasyabih. Ya. Ini bukan mutasyabih secara hakikat, karena kita disuruh apa? Memahami makna Al-Qur'an, bukan kaifiyat tentang ahwal ghaib. Bukan dimerintahkan untuk memahami bagaimana apa? Kaifiyat sifatnya Allah. Bagaimana kaifiyat sifatnya surga, bukan. Bagaimana sifatnya kaifiyat sifatnya neraka, bukan. Paham? Itu yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla, betul. Nah, tapi kalau mutasyabih yang dikatakan di sini, ma yakhfa ma'nahu ala ba'duna ba'd, itu ada. Karena tidak semua orang apa? Memahami Al-Qur'an. Tapi berarti Al-Qur'an semuanya maknanya bisa dipahami. Paham? Al-Qur'an semua maknanya bisa dipahami. Paham enggak? Ini asar daripada
waw di sini nih. Ini wawnya istinafiyah, ini waw ataf. Naam. Berarti kesimpulannya seluruh makna di dalam Al-Qur'an bisa dipahami. Bukan cuma Allah Azza wa Jalla yang paham, tapi orang yang ilmunya rasikh paham. Ya, orang yang ilmunya rasikh apa? Paham di dalam memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Walaupun sebagian lainnya memang apa? Enggak paham. Dan disitulah peran orang-orang yang sesat. Dia enggak paham, dia cari-cari takwil, dia cari-cari fitnah di situ. Dia ikutin tuh yang enggak ada paham. Nah, itulah. Paham? Paham enggak? Nah, itu. Ini bantahan buat orang-orang mufawwidhah. Ya, ahlu tafwid yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwasanya kita serahkan seluruhnya kepada Allah, kita tidak tahu maknanya. Allah yanzil, Allah istiwa, na'am. Tapi makna istiwa wallahu a'lam. Wa ufawwiduhu ila Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ini namanya ahli tafwid. Nanti kita akan berputar terus, na'am. Pembahasan kita akan berputar di antara ahli tafwid dan ahli ta'til. Ya, antara orang yang miring kiri dan miring kanan, ahlu sunnah di tengah. Paham ya? Baik. Ini mutasyabih. Kesimpulannya ketika kita nanti bahas nama Allah, bahas ketemu dalam Al-Qur'an, nas-nas yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, itu kita bisa pahami maknanya. Enggak ada orang yang mengatakan ini kayaknya cuma Allah yang tahu. Ini mutasyabih kayaknya nih. Jadi Allah yang tahu ini, kita enggak tahu. Enggak. Semuanya bisa kita pahami. Paham ya? Semuanya dapat kita pahami. Hanya saja memang terkadang kita belum paham karena belum belajar atau semisalnya. Ada pertanyaan? Berarti orang-orang yang ahlu zaid, ya, mereka mengikuti mutasyabihat yang mana? Yang itu ya, yang khifa'ul ma'na alal ba'd dunal ba'd. Mafhum? Ya sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu, Allah berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguhnya orang-orang telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu satu dari yang tiga. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan adzikra. Jama'. Ini jama' ini kan. Ini muhkam enggak menurut kita? Muhkam, ya. Menurut orang-orang yang belum paham apa? Mutasyabih. Paham? Jadi kesimpulannya seluruh ayat dalam Al-Qur'an maknanya muhkam. Mafhum? Seluruh Al-Qur'an, makna daripada Al-Qur'an ayatnya maknanya muhkam seluruhnya. Hanya saja memang ada sebagian yang belum dipahami sama sebagian yang lainnya, itu namanya mutasyabih nisbi, bukan hakiki. Karena kalau dia belajar pasti dia paham. Nah, adapun kaifiyat keadaan ghaib dan semisalnya itu kita tidak bahas. Memang itu bukan kewajiban kita. Allah enggak mewajibkan. Berarti mutasyabih ini yang mana ayat tersebut, orang-orang awam tersebut mutasyabiih pada ayat tersebut. Misalnya kita hutangnya. Iya. Terus di bagi mereka itu mutasyabiih. Iya. Bagi yang belum paham maknanya berarti mutasyabih. Tapi kalau udah paham jadinya apa? Muhkam. Berarti seluruh ayat apa? Muhkam. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi di kitab selanjutnya. Ya, ketika kita bahas Taqrib Tadmuriyah juga ada nanti. Nah,
Baik. Lanjut dulu, lihat ke kitab. Lihat ke kitab, jangan ke papan tulis. Taqsimun nususil sifat wa tariqatin nas fiha. Qala syarih rahimahullah. Taqsimun nususil sifat wa tariqatun nas fiha. Pembagian nas sifat dan jalan manusia di dalam memahaminya. Tanqasimu nususul kitabi wa sunnah al-waridati fi sifat ila qismain. Nas Al-Qur'an Sunnah yang datang itu yang datang di dalam menjelaskan sifat Allah terbagi menjadi dua. Wadihun jaliyun wa muskilun khafi. Ada yang wadih jali, ada yang muskil khafi. Fal wadih mattadhaha lafdhuhu wa ma'nahu. Wadih itu adalah ini muhkam ya. Muhkam. Wadih bagaimana? Muhkam. Yang lafadznya jelas dan maknanya jelas. Fayajibul imanu bihi lafdhan wa itsbatu ma'nahu haqqan bila raddin wala ta'wilin wala tashbih wala tamtsilin. Wajib kita menetapkan atau mengimani lafadznya. Itu pertama. Dan wajib bagi kita itsbat makna, menetapkan maknanya. Tuh lihat, yang wajib kita tetapkan maknanya, bukan kaifiatnya. Nanti kita akan jelaskan ahlu sunnah, dia juga adalah ahlu tafwid, tapi fil kaifiyah, bukan fil makna. Ya, fil kaifiyah bukan fil makna. Kita tuh juga tafwid, menyerahkan kepada Allah tapi kaifiatnya bukan maknanya. Paham? Karena memang kita tidak diwajibkan memahami kaifiat. Allah enggak mengabarkan, tapi Allah mengabarkan makna dan kita wajib menetapkannya, wajib beriman. Wajib isbatu ma'na haqqan, ya, dengan benar, bila raddin, tanpa dibantah, wala ta'wil, tanpa ditakwil, wala tasbih wala tamtsil, enggak boleh tasbih, enggak boleh tamtsil. Apa maknanya? Apa bedanya tasbih sama tamtsil? Nanti kita jelaskan. Ya, ada perbedaannya. Dan ini insyaallah faedah. Sangat bagus untuk kita ke depannya memahami perkataan ulama ketika kita membahas pelajaran akidah. Dari al-farq baina tasbih wa tamtsil. Li'anna syara' warada bihi. Dikatakan syariat yang datang dengan mendatanginya. Fa wajib iman, wajib kita iman dengannya. Wa talaqihi bil qabul taslim, wajib kita terima. Naam. Wajib kita terima dan wajib kita berserah. Enggak boleh kita bantah. Itu ikhwannya. Wa ammal muskil, adapun muskil fa huwa ma lam yattabih ma'nahu. Dia adalah dalil yang maknanya belum bisa dipahami. Li ijmalin fi dalalatihi, karena dalalahnya itu terlalu mujmal. Ya, itu pertama. Karena dalalahnya terlalu apa? Mujmal. Tahu mujmal antum dalam usul fikih kan? Nikmat banget usul fikih belajar bareng-bareng gitu kan. Tapi lanjut terus silsilah. Oh, itu nikmat itu. Ya. Al-qasrin fi fahmi qari'ihi, atau karena memang yang memahami qari, yang memahaminya, seorang yang membacanya, dia itu terdapat kekurangan di dalam memahaminya. Fayajibu isbatu lafzi, maka yang kayak gini lafadznya wajib kita tetapkan dulu walaupun maknanya belum kita tahu. Liwurudi syar'i bi, karena syariat yang membawanya, yang mendatanginya. Wa tawaqquf fi ma'na, dan kita tawakuf, no comment kalau kata Rizki. Di dalam maknanya. Diam kita. Wa tarku ta'arrud lahu, dan kita meninggalkan yang namanya ta'arrud. Apa ta'arud? Hah? Ngomong-ngomong. Art itu kita mau ini apa? Hah? Bukan, kita mulai ya ariduha arid apa kemarin artinya? Ya ariduha arid. Ada ya? Hah? Memaparkan kepada kita suatu perkara, melempar kepada kita. Nah, ini nggak boleh kita, oh ini kali ini nggak boleh kayak gitu ya. Li'annahu muskilun, karena ini muskil, belum dipahami. La yumkinul hukmu alaih, nggak boleh kita menghukumi suatu perkara yang muskil.
fanaruddu ilmahu ila Allah wa rasuli. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya inti daripada pembahasan ini yang udah kita bahas di papan tulis, tapi kita baca aja. Wa qadin qasamati turuqun nas fi hadzal musyrik la tariqain. Dan jalan manusia terbagi menjadi dua bagian di dalam memahami ayat yang muskil ini. At-tariqatul ula, jalan yang pertama, tariqatul rasikhina fil ilmi, jalan yang orang-orang yang ilmunya emang kokoh. Alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih, yang dia beriman kepada ayat yang muhkam dan mutasyabih. Berarti maksudnya muskil di sini apa? Mutasyabih. Tadi yang sebagai kita jelaskan tasyabuh nisbi. Muskilnya berarti muskil nisbi. Makanya di atas apa? Muskilun khafi, muskil yang masih samar. Walaupun di sebagian lainnya enggak samar, jadi wadih menjadi. Ya. Sebagaimana kita jelaskan di usul fikih kan? Ya, kita jelaskan di usul fikih kemarin. Udah enggak ada yang mujmal, udah enggak ada perkara yang enggak bisa dipahami. Semua udah dipahami, udah dijelaskan. Apalagi perkara sifat Allah Azza wa Jalla, yang mana para ulama berkata apa? Tidak ada nas yang mutasyabih di dalam pembahasan sifat Allah Azza wa Jalla. Artinya semuanya muhkam, jelas. Nanti kita akan bawakan insyaallah biidznillah. Lanjut dulu. Wa qalu, mereka berkata kullun min indi rabbina. Ini orang-orang yang rasikh, mereka mengatakan kullun min indi rabb, beriman terhadap apa segala yang datang dari Rabb kami. Wa taraku ta'arud lima la yumkinu al-wusulu ila ma'rifati. Dia tidak mau mencoba-coba ya, enggak jelas dia ta'arud terhadap perkara yang tidak mungkin untuk dia gapai di dalam mengetahuinya. Nah, walihatatu di dalam enggak bisa dia cangkup, dia liputi. Ta'ziman lillah wa li rasulih, ta'adduban ma'an nusus syar'iyyah. Karena apa? Dalam rangka mengagumi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga apa? Beradab terhadap nas-nas syar'i. Wa humul ladzina athnallahu alaihim biqaulih, dan mereka adalah orang yang Allah Azza wa Jalla puji dengan ucapannya. Warasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bi kullin min indi rabbina. At-tariqah tsaniyah, cara yang kedua adalah tariqatuz zaighin alladzina tabau'ul mutasyabih talaban al-fitnah wa saddan linnas an dinihim an tariqati salafis salih. Mereka adalah orang yang sesat, menyimpang, yang mengikuti mutasyabih. Mereka belum paham nih, tapi mereka ikutin. Ya. Mereka ta'wil, ta'arud mereka terhadap maknanya. Alhasil kayak gitu. Jadi banyak maknanya. Talabanil fitnah, karena dia mencari fitnah. Supaya ada fitnah. Wa saddan linnas, dan menutupi manusia an dinihim, dari jalannya mereka. Wa an tariqati salafis salih, dari jalannya para salafus salih. Fahawalu ta'wil hadzal mutasyabih, maka mereka berusaha mentakwil yang mutasyabih ila ma yuridun, terhadap kepada makna yang mereka inginkan, kepentingan mereka pribadi. La ila ma yuriduhu Allah wa rasulullah, bukan kepada makna yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Fadarabu nususul kitab wa sunnah ba'daha bi ba'din, mereka membenturkan nas-nas Al-Qur'an Sunnah sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Hawalu ta'an fi dalalatiha bil mu'aradah wa naqs, mereka berusaha ta'an fi dalalatiha, apa ta'an? Mencela di dalam dalalah nas Al-Qur'an Sunnah. Kenapa? Bil mu'aradah wa naqs, ya, dengan celaan, wah ini bertentangan, ta'arud ini, wah ini kurang ini, gitu. Wah ini kayak gini nih, wah gitu mereka. Liyushakkikul muslimina fi dalalatiha wa ya'muhum an hidayatiha. Tujuannya supaya kaum muslimin ragu-ragu terhadap pendalilannya, terhadap dalalah nususul kitab wa sunnah, dan juga membuat mereka menjadi buta, membuat mereka menjadi gelap dari hidayah nas Al-Qur'an dan sunnah. Wa humul ladzina dzammahumullahu biqauli, mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla cela dengan ucapannya.
Amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi. Paham ya? Hakadha ikhwan, daripada pembahasan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok. Kita masih di dalam materi seputar ini muhkam dan mutasyabih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa